Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali atau berjumpa lagi dengan suaranya Ibu di pembelajaran IPA ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap jaga kebersihan ya. Pada pembelajaran IPA kali ini kita akan masuk atau mempelajari tentang sistem gerak seperti yang dijanjikan pada minggu kemarin ya. Sistem gerak. Nantinya kita akan dapat menganalisis bagaimana pergerakan manusia, tubuh manusia ya. Nah, adapun manusia itu akan berdiri tegak itu jika ada tulang ya. Masuk pada tulang rangka ya. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bergerak atau bekerja apabila ada bantuan dari otot. Adapun fungsi rangka pada manusia itu ada 6. Yang pertama, sebagai penegak tubuh. Ya. Jika tidak ada penegak, maka tubuh kita tidak akan terbentuk. Kemudian yang kedua, sebagai pembentuk tadi. Kalau tidak ada rangka, otomatis kita seperti gelambir-gelambir ya. Kemudian yang ketiga, tempat melekatnya otot. Otot ini nanti kita akan pelajari ya setelah kita mengenal apa itu rangka. Kemudian yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Yang kelima, alat gerak pasif. Yang keenam, kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, kemudian bagian anggota gerak. Anggota gerak itu ada tangan, ada kaki ya. Kemudian kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu apa saja? Yaitu bagian tengkorak ya, kemudian bagian badan, serta bagian anggota gerak. Itu ya. Nanti kita akan pelajari itu, yaitu ketiga itu tengkorak apa saja ya, tulang-tulangnya, kemudian badan itu apa saja ya, kemudian anggota gerak. Anggota gerak seperti tadi Ibu katakan, yaitu tangan dan apa? Kaki ya. Jadi perhatikan ya dan ikuti video ini ya. Selanjutnya, setelah kita mengenal fungsi dari rangka manusia, kita akan mempelajari tentang bagian tengkorak ya. Bagian tengkorak pada sistem gerak manusia tersusun atas tulang-tulang pipih yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan putih. Bagian tengkorak pada manusia terdiri dari apa? Yaitu terdiri dari tulang ubun ya, kemudian tulang pelipis, kemudian tulang tengkorak ya, kemudian tulang rahang bawah, kemudian tulang lidah, kemudian tulang rahang atas, kemudian tulang pipi, kemudian tulang hidung, kemudian tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Ya. Semua ini tulang ya itu memiliki 2 bagian ya. Kecuali itu bagian tulang lidah itu cuma 1 ya, kemudian bagian tulang tengkorak itu hanya 1 ya. Kemudian tulang dahi juga 1. Tuh, begitulah bagian dari tulang tengkorak. Kemudian bagian badan ya. Bagian rangka badan pada manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, kemudian tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Seperti pada gambar ya.
Untuk tulang belakang itu ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Kemudian tulang rusuk, ada tulang rusuk pertama, tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada taju pedang, dan 2 ruas tulang rusuk melayang, dan 3 ruang rusuk palsu ya. Kemudian tulang panggul, itu ada tulang usus ya, tulang kemaluan, dan tulang punggung. Nah, sedangkan tulang bahu itu ada tulang selangka, ada tulang lengan, dan tulang belikat. Kemudian masuk ke anggota gerak ya. Anggota gerak. Yang pertama, bagian anggota gerak. Bagian ini juga terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu anggota gerak atas dan bawah. Kalau gerak atas, anggota gerak ini terdapat pada tangan kanan dan tangan kiri. Terdiri dari 2 tangan lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 28 ruas tulang jari, dan 10 tulang telapak tangan. Ya. Itu adalah tulang bagian atas ya. Kemudian anggota gerak bagian bawah. Itu ada apa saja? Ada kaki kiri dan kaki kanan, ya jelas ya. Terdiri dari 2 tulang selangka, 2 tempurung lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui alat gerak, kemudian kita harus mengetahui jenis-jenis tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang di dalam tubuh manusia dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras ya. Tulang rawan itu tulang yang bersifat lentur ya. Itu mengandung zat kapu dan zat perekat. Contohnya itu ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Kemudian, coba kalian meraba pada bagian hidung, itu kan lembek ya. Oke, itu adalah tulang rawan. Dan serta telinga kalian ya, itu kan kayak jeli ya. Itu. Kemudian tulang keras. Seperti namanya, itu teksturnya lebih padat dan keras ya. Terdapat banyak zat kapu di antara sel tulang keras sehingga sedikit zat perekatnya. Kemudian di dalam tulang keras dijumpai saluran Hebers. Di dalam saluran Hebers ini terdapat pembuluh-pembuluh darah. Contoh dari tulang keras seperti tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Ya, coba kalian ketok saja tulang lengan kalian keras kan? Kemudian tulang kering juga ya, pasti sakit juga kalau diketok ya. Kemudian berdasarkan bentuk tulang dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipa, kemudian tulang pipi, dan tulang pendek. Kalau tulang pipa itu tulangnya panjang, bulat, dengan rongga di tengahnya. Contohnya itu jari tangan, tulang paha, dan tulang lengan atas. Ya, itu adalah tulang pipa. Sedangkan tulang pipi itu tulang gepeng atau pipi. Contohnya tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Ya, itu adalah tulang pipi yang gepeng ya, tulang rusuk ya, tulang rusuk itu pipi ya.
dan tulang dada itu pipih. Kalian tidak bisa merabanya ya. Jadi jangan diraba ya. Kemudian tulang pendek ya. Tulang yang terbentuk bulat dan pendek ya. Namanya saja tulang pendek ya. Nggak mungkin bentuknya panjang ya. Nah, tulang pendek ini memiliki contoh ya seperti ruas-ruas tulang belakang ya, tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan dan sebagainya. Kemudian masuk kelainan pada tulang ya. Biasanya terjadi pada kalian ini anak sekolahan ya. Yang pertama itu skoliosis. Menyebabkan posisinya menjadi membengkok ke kanan atau ke kiri ya. Hal ini dikarenakan sering mengangkat bahu sebelah kanan atau kiri ya. Nah, itu adalah skoliosis. Jadi hati-hati posisi duduk kalian atau kebiasaan duduk kalian ketika kalian di sekolah ya ataupun dimanapun ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang posisi duduknya sering seperti itu? Mungkin pasti ada ya, ada salah satu dari kalian. Kemudian yang lainnya setelah skoliosis itu ada kifosis. Itu kelainan pada tulang punggung terlalu bungkuk ke arah belakang ya. Biasanya dikarenakan kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memangku beban yang berat dengan menggunakan punggungnya ya. Misalnya membawa tas yang berat-berat itu bisa. Kemudian tulang kelainan ya, itu ada lordosis, yaitu kebalikan dari kifosis, yaitu tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Posisi duduk terlalu membusung ya, busung ke depan ya. Nah, setelah kalian mengetahuinya, kebiasaan-kebiasaan posisi duduk yang tidak baik, segera perbaiki ya, agar tulang punggung kalian akan tetap seperti semula dan tidak terlalu bengkok. Kemudian masuk ke persendian dan otot ya. Seperti pada fungsi rangka, kita akan mempelajari persendian dan otot. Persendian, seperti kalian ketahui, ada banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan ya. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan yang terdapat di antara dua tulang itulah yang disebut dengan sendi ataupun artikulasi. Di dalam sistem gerak pada manusia, persendian memiliki fungsi, yaitu sebagai proses terjadinya aktivitas ataupun pergerakan ya, pergerakan kita ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang itu ya. Kemudian masuk fungsi persendian. Sendi digunakan untuk menghubungkan dua tulang ya, untuk meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan pergerakan. Coba lihat gambar ya, tuh ya, seperti es krim ya, cardiac ya, ada ligamen ya, ada sinovial itu ya. Kemudian macam-macam sendi. Yang pertama ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak ya. Sinartrosis, amfiartrosis ya, diartrosis. Nah, kemudian macam-macam sendi. Sendi mati itu sendi yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi. Contohnya sendi mati itu menghubungkan antar tulang pada bagian
tengkorak. Tuh lihat, yang anak panahnya ketemu itu ya. Itu sendi mati. Tidak adanya proses pergerakan, yaitu di kepala ya. Kemudian sendi mati di sinatro. Kemudian sendi mati di sendi mati ya. Kemudian sendi kaku ya, atau amfiartrosis ya. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang ya, pada pergelangan tangan ya. Kemudian serta sendi pada tulang dada. Gitu ya. Itu sendi kaku, amfiartrosis. Kemudian sendi gerak, diartrosis. Sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi gerak dibedakan menjadi ada sendi gerak itu dibedakan menjadi ada sendi engsel ya, yaitu sendi engsel seperti pada pintu. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah. Contohnya itu pada lutut dan siku. Sekarang gerakan ya. Gerakan pada siku dan lutut ya, itu adalah sendi engsel. Kemudian sendi pelana ya, selanjutnya itu sendi pelana, salah satu tulang dapat digerakkan menuju dua arah. Contohnya itu sendi yang menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Coba kalian gerakan dapat pada telapak tangan ya, itu adalah sendi pelana ya. Sudah digerakkan? Oke. Itu sendi pelana. Ingat ya, pada jari ya, ruas jari sendi pelana ya. Kemudian sendi geser. Itu sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan pergeseran pada tulang. Contohnya sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Kita kan bisa menggeser-geser ya. Ya. Kemudian sendi putar. Itu jenis sendi ya, salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contohnya sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengupil ya. Coba kalian gerakan leher kalian ke kanan dan ke kiri ya. Itu kan bisa diputar-putar ya. Diputar-putar ke belakang, ke kanan, ke kiri ya. Itu putar ya. Kemudian sendi peluru. Pada sendi ini salah satu tulang berbentuk bonggol pisang. Sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang gelang bahu, serta tulang paha dan tulang gelang pangkul ya. Sendi peluru. Silakan kalian gerakan bagian bahu kalian, kemudian paha juga ya, paha. Itu sendi peluru. Kemudian itu adalah macam-macam sendi. Kita masuk pada otot. Otot, apa itu otot? Otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Jadi otot alat gerak aktif. Ya. Kemudian jenis-jenis otot dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenisnya. Yang pertama otot polos. Seperti perhatikan gambar ya. Itu bentuknya seperti gelondong. Di bagian ujungnya cenderung meruncing ya. Itu biasanya ada di
organ dalam ya, seperti bagian ini perut ya. Kemudian yang kedua otot jantung. Otot yang terletak pada dinding jantung. Ini hanya ada di dinding jantung saja ya. Kemudian otot lurik. Biasa disebut juga sebagai otot rangka. Karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Disebut lurik karena bila dilihat dengan mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Perhatikan gambar ya, otot luriknya ya. Itu ada lurik-lurik ya. Kemudian selanjutnya gerak dan kerja otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Jadi untuk bisa menggerakkan tulang, setidaknya dibutuhkan kerjasama dari dua macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Dengan berdasarkan kepada cara kerjanya, maka otot dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Kemudian kita akan masuk ke otot sinergis dan otot antagonis. Check it out ya. Perhatikan ya. Gerak sinergis merupakan gerak selaras dari dua otot atau lebih. Pada gerak sinergis, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan leher ya. Kemudian gerak antagonis, gerak berlawanan antara dua atau lebih otot untuk menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Contohnya adalah ketika lengan bawah terangkat, maka otot bisep akan berelaksasi sementara otot tricep melakukan relaksasi. Perhatikan pada gambar ya. Otot bisep dan otot tricep ya. Kemudian kelainan pada otot. Ternyata otot juga mempunyai kelainan ya. Ada beberapa contoh kelainan yang terdapat dan terjadi pada otot ya manusia. Yang pertama ada tetanus ya, kelainan pada otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri ya, sehingga kondisi otot tersebut menegang. Penyebab utama dari tetanus itu adalah bakteri Clostridium tetani. Spora dari bakteri tersebut dapat berkembang biak hampir di mana saja, terutama di tanah, debu, dan kotoran binatang. Apabila seseorang memiliki luka terbuka, spora bakteri berpotensi masuk ke dalam luka tersebut. Kemudian atrofi, kondisi otot yang mengecil, biasanya beriringan dengan adanya infeksi virus polio. Karena tidak digerakkan, maka otot akan menyusut dan mengecil. Atrofi otot adalah kondisi di mana terjadi penurunan massa otot. Hal ini biasanya akibat dari cedera atau adanya suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, kemudian adalah sel atrofi adalah kram. Itu adalah kejang otot dikarenakan aktivitas otot yang berlebih. Biasanya terjadi pada atlet olahraga, ya. Kram umumnya disebabkan oleh cedera saat berolahraga, gangguan sirkulasi darah di tungkai atau kaki, kehamilan, dehidrasi,
kekurangan asupan mineral tertentu ataupun suhu dingin juga bisa terjadi kram ya. Atau kita belum persiapan sebelum olahraga. Pasti kalian pernah mengalaminya yang namanya kram itu ya. Kemudian terkilir. Kelainan otot karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja justru berlawanan arah. Penyebab utama dari terkilir umumnya adalah terjatuh, terpeleset, kecelakaan, atau mengalami trauma pada sendi. Gerakan-gerakan tersebut menyebabkan sendi pergelangan kaki Anda bergerak melebihi jangkauan normalnya. Kondisi inilah yang mengakibatkan ligamen meregang atau robek ya. Terkilir ya. Sekian pembelajaran IPA pada hari ini ya. Sekarang tugas kalian adalah merangkum materi ini di buku catatan pink dengan baik, rapi, berwarna, dan bergambar. Jika ada gambarnya, kalian gambar. Jika tidak ada, ya kalian tidak usah ya. Berharap kalian menggambarnya ya dengan baik ya. Belajar menggambar ya. Nah, nanti mencatat ini tidak perlu difoto atau dikirim ke WA-nya Ibu ya. Tidak perlu. Cukup kalian tulis aja di buku catatan pink kalian. Nanti ketika sudah masuk pondok, Ibu akan mengumpulkan buku catatan kalian untuk menilainya ya. Ibu akhiri. Alhamdulillah jazakumullah khairan telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.